Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rugawa Gola. Saya dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik menurut para ahli. Di sini perkembangan menurut para ahli yang pertama yaitu Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Piaget ini adalah seorang tokoh psikologis kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, proses pembelajaran seseorang akan mengikuti pola dan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan umurnya. Pada pola dan tahapannya ini bersifat hierarkis, yang artinya harus melalui berdasarkan urutan tertentu. Dan seseorang tidak dapat belajar sesuai berada di luar. Tahapan kognitifnya ini juga Piaget mengusulkan agar perkembangan kognitif pada anak adalah untuk beberapa derajat didorong mengusulkan agar berkembang kognitif anak-anak adalah orang untuk beberapa derajat didorong oleh proses elukubriasi pada anak menghadapi situasi yang dimana mereka mengetahui dan keterampilan saat ini tidak memadai dan dapat dipacu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang membantu kembali mereka ke kondisi equilibrium. Di sini Piaget juga mencirikan perkembangan kognitif melalui tahapan ada 4, yaitu sensori-motor dan pra-profesional, operasi beton, dan tahapan operasional formal. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif ini mempunyai 4 yang tadi saya jelaskan, yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu tahapan sensori motor, yaitu pada anak umur dari 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tanpa dari kegiatan motorik dan profesinya yang sederhana. Nah, di sini jadi ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah terhadap anak tersebut. Nah, dan yang kedua yaitu tahapan preoperasional pada anak umur 27 sampai 8 tahun. Di sini ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda. Nah, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif pada anak. Ini dibagi menjadi 2, yaitu profesional dan intuitif. Dan yang ketiga yaitu tahapan profesional konkret, di mana anak ini berumur 7 atau 8, 11 sampai 12 tahun. Dalam ciri pokok perkembangannya pada tahapan ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya refleksible yang kekekalan. Telah memiliki kecepatan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Dan yang keempat yaitu tahapan profesional formal. Di sini anak dari umur 11 sampai 18 tahun, di mana ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak, di mana pada logis dengan menggunakan pola pemikiran kemungkinan. Model pemikiran ini ilmiah dengan tipe hipotesis, di mana anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan perkembangan hipotesis.
Yaitu yang kedua menurut para ahli, yang kedua yaitu menurut Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016. Nah, di sini Jerome Bruner ini menandai perkembangan kognitif pada manusia. Nah, ada 6, yaitu yang pertama perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menghadapi suatu rangsangan. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Dan yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Dan yang keempat yaitu interaksi. Nah, di sini secara sistematis antara bimbingan guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya, yaitu interaksi sesama guru maupun anak ataupun orang tua. Dan yang kelima, bahasa. Nah, bahasa ini juga adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat berkomunikasi antara manusia untuk memahami konsep-konsep yang ada diperlukan bahasa. Bahasa juga diperlukan untuk berkomunikasi sesuai konsep kepada orang lain. Dan yang keenam yaitu perkembangan kognitif ditandai dengan kecepatan atau mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakannya yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan dan dalam berbagai situasi. Nah, itu menurut Bruner, itu menurut Jerome Bruner. Ada 6 tadi pembahasannya, di situ saja pada pembahasan ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk Anda. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.